Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah hadir di konseling online kita pada hari ini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Ya, Bu. Terima kasih. Apakah benar ini dengan Mbak Airel, Mbak Disa, sama Mbak Fatin? benar, Bu. Iya, Bu, benar sekali. Benar. Baik, apakah suara saya sebelumnya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Bu, di saya. Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Oke, baik. Nanti jika suara saya terputus-putus atau ada kendala lainnya seperti kayak nge-freeze, silakan bilang di kolom komentar ya, di kolom chat. Karena juga fasilitas Meet kita kan tidak premium, jadi nanti kalau kehabisan waktu kita buat room ulang ya. Bagaimana? Baik, Ya, Bu. Bu. Oke. Baik, kalau begitu bagaimana kabar kalian semua? Kabar saya lumayan, Bu. Alhamdulillah saya baik, Bu. Saya juga baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih. Sebelumnya apakah kalian ini saling mengenal satu sama lain? Iya, Bu. Saya sudah kenal dengan Airel dan Disa. Iya, Bu, kebetulan kami satu kelompok, Bu, dalam program kampus mengajar. Jadi kita sudah saling mengenal, gitu. Iya, Bu. Benar sekali. Jadi saya sekelompok sama Fatin dan juga Mbak Disa. Oh, kampus mengajar ya. Jadi ini satu universitas atau bagaimana ya? Tidak, Bu. Beda-beda. Kalau saya dari UN. Iya, Bu. Oke. Saya sama Mbak Disa yang sama. Kita dari Unisma. Iya, Bu, Oh, benar, Bu. iya iya. Baik jika begitu. Kalau jurusan kuliahnya apa saja nih? Sama atau beda-beda? Semester berapa semua ini? Kalau saya jurusan PAI, Bu, semester 5. Oke. Kalau saya jurusan PPKN semester 5 juga, Bu, sama kayak Fatih. Oke. Kalau untuk saya jurusan bahasa Inggris, tepatnya pendidikan bahasa Inggris semester 7, Bu. Oke, berarti di sini Mbak Disa ya yang punya semester paling banyak. Iya, Em, Bu. Gimana Mbak? Sudah mulai menyusun skripsi? Iya, Bu. Alhamdulillah kemarin sudah di ACC judulnya. Wah, semoga lancar ya nyusun skripsinya. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau untuk Mbak Fatin sama Mbak Irel, apakah udah mulai KPL atau KKN begitu? Belum sih, Bu. Biasanya sih kayak semester depan gitu kalau mulai KKN. Oke. Kalau saya masih belum, Bu. Seperti perkuliahan biasa masih an. Oh gitu, oke. Akhir-akhir ini punya kegiatan apa saja kalian selain berkuliah? Kalau saya akhir-akhir ini ya cuma mengikuti program kampus mengajar itu sih. Hmm, Kalau baik. saya Heeh. Kalau Mbak Fatin? Kalau saya mengikuti program kampus mengajar sama sedang mengajar les privat. Oh, Mbak Fatin buka les privat di rumahnya gitu. Enggak, saya eh, itu bergabung dengan kelompok yang ada les-lesannya gitu. Oh, berarti Mbak Fatin yang mendatangi tempat kelompok lesnya begitu ya? Ya, Kalau begitu biasanya kelas berapa aja ya Mbak yang diajar? kalau saya di kelas rendah sama PAUD. Oh, gitu. Oh, kalau Mbak Disa gimana kegiatannya akhir-akhir ini? Kalau saya akhir-akhir ini selain kuliah dan juga mengikuti program kampus mengajar ini, saya juga membantu bude saya, Bu, berjualan di kantin sekolah dasar dekat rumah saya. Oh, rumah Mbak Disa dekat SD. Iya, Bu, dekat. Tapi lebih tepatnya rumah bude saya, bukan rumah saya. Oh, oke. Jualan apa aja Mbak? Jajan-jajan SD begitu? Iya, Bu, kebanyakan seperti roti dan juga ciki-ciki. Produktif sekali ya Mbak Disa. Dan kalian semua juga produktif sekali.
Kalian ini penempatan KM-nya sama atau bagaimana? Di daerah mana? Iya Bu, sama Bu. Hmm. Di daerah itu, Bu, Desa Pringgondani, Kecamatan Bantur. Oh. Kita ditempatkan di SD Negeri 5 Pringgondani. Oh, Bantur yang dekat sama pantai itu ya? Iya, benar, Bu. Betul sekali Bu. Betul sekali. Oh, oke. Gimana rasanya ditempatkan di Bantur? Saya merasa senang karena hawanya masih asri pedesaan. Oh, oke. Kalau saya juga senang banget sih Bu, soalnya apa ya, kalau lagi suntuk itu kita sama anak-anak itu suka main itu ke pantai. Oh, iya, iya. Iya, Bu. Saya juga merasa senang karena di sana itu muridnya seru-seru. Kadang juga masih ada sedikit yang agak istimewa gitu, Bu. Oh, istimewa. Iya. Istimewa seperti apa ya, Mbak? Ya, unik lah pokoknya anaknya. Oke. Berbeda dengan anak-anak yang di Oh, begitu. Baik, baik. Kalau ngajar di Bantur itu kalian PP atau bagaimana? awalnya dulu rencana PP Bu, tapi seiringnya waktu kita ada tempat dari di apa di rumah warga. Oh, gitu. Iya Bu, soalnya kalau mau PP terus kan jauh juga dan ya pastinya capek Bu kalau PP-nya tiap hari. Oh, jaraknya itu jauh dari rumah kalian. Kalian ini rumahnya di mana sih? Jaraknya cukup jauh, Bu. Kurang lebih sekitar 45 kilometer. Kalau saya 45. asli Kepanjen, Bu. Oke. Kalau saya juga di Panjen, dekat hampir ada rumah Mbak Disa. Ya, Hmm, kalau saya di Ngebru Bu agak jauh dikit sih dari Panjen gitu. oke. Oh, berarti Mbak Disa sama Mbak Fatin ini sudah kenal satu sama lain udah dari lama begitu sebelum KM. Iya, Bu. Sebenarnya saya sama Fatin ini teman SD. Oh, teman SD. Ya, Baik. Jadi udah kenal dari dulu begitu, udah akrab gitu ya? Dulu belum terlalu akrab. Oh, berarti akrabnya baru sekarang begitu? Iya. Oh, setelah karena KM ini. karena satu sekolahnya cuma pas SD saja. Oh, berarti SMP SMA udah kepisah, nggak bareng lagi gitu ya, nggak akrab gitu. Iya, Bu. Ya, Tapi rumahnya dekat atau lumayan jauh gitu? Kan lumayan sama-sama dekat, Dekat, Panjen. dekat. Dekat juga. Oh, sering main ke rumahnya. Kalau sekarang. masih Jarang, belum. Bu. Oh, masih juga jarang. Iya. Oke, kalau Mbak Erel sendiri berarti ngebruk sendiri nih, nggak ada temannya kalau berangkat. Iya, sendiri Bu. Oh, berani Mbak apa sendiri naik motor ke Bantur? Ya nggak berani-beraniin sih Bu. Soalnya ya gimana lagi gitu ya. Oke, kalau berangkat itu sendiri-sendiri atau kayak bareng-barengan gitu? Kalau berangkat Oh, ke Bantur? kalau kalau berangkatnya sih kita barengan Bu. Biasanya kita janjian dulu gitu. Di Hmm, rumahnya kayak Fatin atau kadang juga di Mbak Disa. di rumah Fatin. Oh, rumah Fatin yang paling dekat atau bagaimana? Rumah saya tuh di tepi jalan, jadi gampang mudah. Oh, di tepi jalan raya begitu ya? Ya, Jadi kayak mudah untuk berkumpulnya begitu ya? ya benar. Iya, benar. Oke, baik sebelumnya apakah kalian sudah pernah melakukan konseling? Saya belum pernah. Oke, Juga belum Bu, ini baru pertama kalinya saya melakukan konseling. Iya, Bu. Saya juga baik. baru pertama kali. Oh, semuanya baru pertama kali ya? Iya. Ya, Baik, karena semuanya masih pertama kali untuk melakukan konseling, jadi saya akan menjelaskan sedikit lebih dahulu ya mengenai konseling kelompok ini. Di dalam konseling kelompok ini, kalian ini memiliki kesempatan untuk membahas bersama dan menemukan pemecahan masalah kalian secara berkelompok.
Nah, di sini semua anggotanya itu mempunyai hak untuk menceritakan masalahnya, kemudian bertanya, dan menyampaikan pendapat, juga memberi masukan kepada teman yang lain. Nah, karena saya di sini sebagai konselor, di sini saya itu cuma akan membantu kalian sebagai fasilitator atau kayak penampung seluruh masalah kalian, juga akan memandu jalannya konseling kelompok ini. Apakah dapat dipahami? Iya, Bu. Saya paham. Oke. Saya juga sudah paham, Bu. Saya juga sudah memahami penjelasan Ibu. Tapi ini cerita kita tidak akan tersebar di mana-mana kan, Bu? Kalian nggak perlu khawatir kalau masalah itu, karena kan di dalam konseling ini ada asas kerahasiaan ya. Karena saya sebagai konselor itu memiliki kode etik dan tentunya harus mentaati asas tersebut gitu. Nah, karena kalian ini juga termasuk ke dalam proses konseling ini, kalian juga perlu memegang asas kerahasiaannya ya. Apakah dapat dimengerti? Baik, Bu. Saya mengerti. Saya juga sudah sedikit lega kalau gitu. Baik, Oke, Bu. Saya juga sudah mengerti dan saya juga merasa lebih lega. baik. Ibu saya mempercayai Ibu kok. Oke, baik, untuk terkait dengan proses konseling ini kan sudah kita jadwalkan sebelumnya ya. Jadi kita lakukan sampai kalian ini mendapatkan solusi ya kurang lebihnya sekitar 50 sampai 60 menitan sampai pukul 2. Bagaimana? Apakah kalian tidak ada kegiatan lagi selain ini? Setelah ini maksud saya? Oh, baik Bu, saya bisa sampai jam 2 dan tidak Mm, ada kegiatan selanjutnya sih. Oke. Saya juga bisa, Bu, sampai jam 2. Tidak ada kegiatan lain sih. Oke. Alhamdulillah saya juga bisa, Bu, sampai jam 2. Oke. Baik, waktu ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Saya harap kalian semua ini dapat secara aktif untuk mengikuti proses konseling hari ini. Apakah kalian semua sudah siap? Saya sudah siap, Bu. Saya Oke. sudah sangat-sangat siap, Bu. Baik. Ya Bu, saya siap. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu peraturan dalam konseling kali ini ya. Peraturan ini harus ditaati oleh semua anggota yang termasuk dalam konseling ini. Jadi kalian semua harus mentaatinya. Bagaimana? Apa kalian semua setuju? Saya setuju, Bu. Saya sangat setuju, Bu. Iya, saya setuju. Baik, kalau semua sudah setuju, saya akan memberikan beberapa peraturan yang harus kalian taati. Yang pertama, kita harus menjaga rahasia dari hal-hal yang diceritakan oleh tiap anggotanya. Kemudian, kalian sebagai anggota ini dapat bercerita langsung secara bergantian. Dan di sini saya akan mendengarkan dan mencoba memberi balikan kepada kalian semua. Kemudian karena kita sedang melaksanakan konseling secara berkelompok, nanti jika ada masalah yang akan difokuskan terlebih dahulu, perlu kita lakukan diskusi bersama terkait masalah tersebut. Kemudian di sini kita akan menggunakan konseling realita. Karena itu kalian akan fokus kepada 3R, yaitu realitas peningkatan pada perilaku atau reality, kemudian perencanaan perilaku yang bertanggung jawab atau responsibility, dan mempertimbangkan nilai perilaku baik dan tidak baiknya atau right and wrong. Jadi di sini kalian ini lebih fokus kepada diri kalian saat ini dan perilaku kalian sekarang. Berarti perilaku masa lalunya tidak dibutuhkan. Kemudian silakan kalian ambil posisi senyaman mungkin untuk konseling hari ini. Silakan kalian bersandar atau memposisikan duduk senyaman mungkin. Kemudian yang terakhir, semua anggota ini harus saling memberi semangat satu sama lain, kemudian menunjukkan antusiasme dan aktif dalam proses konseling kali ini. Bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami atau ada pertanyaan? Saya sudah memahaminya, Bu, dan saya akan menaati peraturan yang ada. Baik. Saya juga. Saya paham Bu, saya akan menaati peraturannya juga. Oke. Baik. Karena kalian semua sudah memahaminya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tiap anggota masing-masing dapat menceritakan masalahnya secara bergantian ya. Silakan siapa yang ingin mulai terlebih dahulu? Saya, Bu, ingin memulainya terlebih dahulu. Baik, Mbak Irel, silakan.
Jadi akhir-akhir ini saya tuh merasa bahwa ketika setelah mengajar gitu, saya jadi malas Bu untuk melakukan kegiatan lain. Baik. Walaupun kuliah, saya juga malas melakukannya Bu. Saya juga malas mengerjakan tugas Bu, karena memikirkan materi pengajaran terus. Saya takut Bu sebenarnya kalau nilai saya tuh di semester ini bakalan turun gitu. Oke. Baik, Mbak Airel ini. Baik, Mbak Airel, terima kasih karena sudah berani menceritakan masalahnya terlebih dahulu ya. Pada intinya Mbak Airel ini mempunyai masalah sering malas mengerjakan tugas dan mengikuti perkuliahannya begitu ya? Ya Bu, benar Bu, begitu Bu. Oke. Baik, Mbak Irel. Lalu dari teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah ada yang mau menceritakan masalahnya juga? Atau mungkin punya masalah yang sama dengan Mbak Irel? Baik, Mbak Irel. Lalu dari teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah ada yang mau menceritakan masalahnya juga? Atau mungkin punya masalah yang sama seperti Mbak Irel? Saya Bu, Baik, eh, silakan Mbak Fatin. masalah saya hampir mirip sih dengan Mbak Airel, karena Hmm, akhir-akhir ini saya sering menunda tugas saya. hmm, Terus saya sering kalau ngerjakan itu nggak fokus dalam mengerjakan tugas-tugas saya karena saya tuh kan juga ngelesi, terus juga mengikuti kampus mengajar, jadi ya. agak keteteran dalam mengerjakan tugas yang begitu banyak. Terus Oke. saya juga takut nilai semester saya jadi jelek. Oke, saya paham apa yang dirasakan Mbak Fatin. Pada intinya masalah Mbak Fatin itu sama ya dengan Mbak Hirel, yaitu kayak menunda tugas, tapi dikarenakan banyak tugas yang menumpuk kayak banyak kegiatan begitu ya, karena kegiatannya banyak, jadi tugasnya menjadi terbengkalai begitu ya Mbak. Iya Bu, benar. Oke, baik. Lalu dari Mbak Disa sendiri bagaimana? Silakan Mbak Disa menyampaikan masalahnya. Baik Bu, kalau untuk masalah saya sendiri kurang lebih hampir sama seperti Airel dan Fatin, yaitu saya itu merasa akhir-akhir ini saya tuh sering kayak menyepelekan tugas-tugas kuliah saya, terus eh saya juga suka menunda-nunda pekerjaan saya. Mungkin hal ini juga disebabkan karena saya itu harus membantu bude saya untuk berjualan. Jadi dari pagi-pagi itu saya sudah membantu untuk persiapan untuk jualan gitu, Bu. Oke. Jadi Mbak Disa ini sebelumnya terima kasih Mbak karena sudah menceritakan masalahnya. Dari permasalahan yang sudah Mbak Desa ceritakan ini dan kalian sudah ceritakan, permasalahan kalian ini kayak kurang lebih mirip ya terkait memanajemen waktu yang kurang baik begitu ya? Iya, Bu, sepertinya begitu. Ya Bu. Oke. Saya ingin tanya seberapa sering sih kalian ini merasa kesulitan dalam memanajemen waktu kalian? Sering sekali atau hanya di waktu tertentu saja nih? Kalau saya Bu sering sih, soalnya karena kegiatan mengajar les privat saya, terus saya mengatur pembelajaran di sekolah juga, jadi agak keteteran yang Oke. harus saya lakukan. Kadang saya juga
tak Bingung apa ya gitu kayak ya. mampu gitu. Oke. Saya juga Hmm. sering Bu, karena setiap saat habis mengajar gitu saya selalu malas Bu untuk memegang tugas kuliah gitu. Karena Oke. saya jadinya fokusnya itu lebih ke program mengajar itu daripada di perkuliahan. Seperti itu. Oke. Saya juga sering, Bu, karena kan Hmm. ada 3 hal yang saya lakukan di sini, yaitu mengajar, membantu bude saya, dan juga kuliah. Jadi tuh kadang Oke. saya suka susah gitu mengatur waktu saya. Oke. Sejak kapan kalian ini mulai merasa sulit untuk manajemen waktu? Pasti beda kan ya dari masing-masing dari kalian? Ya. Kalau saya sejak pembelajaran online ini sih Bu, dan sejak saya mengikuti kampus mengajar juga, saya tuh jadi sering fokus itu lebih berpindah ke mengajar itu daripada ke tugas perkuliahan gitu Bu. Oke. Kalau saya sejak membuka les privat ini, eh itu Bu, saya Mm-mm. bingung harus mengerjakan yang mana dulu. Di proyek saya harus mengerjakan yang kampus mengajar dulu kah, apa yang les dulu, atau tugas tugas kuliah saya dulu. Saya masih kurang dalam manajemen waktu, masih bingung. Baik, baik. Kalau Mbak Disa sendiri? Kalau untuk saya sendiri sudah dari awal ya, Bu, karena saya juga harus membantu bude saya setiap hari. Jadinya saya dari awal tuh sudah kesulitan gitu loh. Oke, jadi baik-baik. Saya memahami apa yang kalian rasakan. Pasti memang sulit untuk mengatur waktunya karena hal yang tidak bisa kalian hindari ini ya. Iya, Bu. Iya Bu, benar Bu. Mm. Baik, lalu apa yang kalian inginkan dari konseling kelompok kita ini terkait masalah kalian ini? Apa yang ingin kalian dapatkan dari konseling kita sekarang? Kalau saya sih, saya ingin lebih termotivasi gitu Bu saat berkuliah. Dan saya juga ingin apa ya, bisa melaksanakan kedua kegiatan tersebut dengan seimbang gitu Bu. Oke. Kalau dari saya Hmm? ingin apa ya, belajar manajemen waktu agar lebih tertata dengan baik, bagaimana yang harus saya kerjakan dulu, mengajar apa, ngelesi privat dulu atau perkuliahan agar berjalan dengan baik semuanya. Oke, baik. Kalau saya juga sama, Bu, ya. Hmm? Karena saya ingin bisa membagi waktu saya antara membantu bude saya, kuliah, dan juga mengajar. Seperti itu. Oke, pada dasarnya keinginan kalian bertiga ini sama ya. Dapat dikatakan bahwa kalian ini ingin bisa membagi waktu dengan baik antara tanggung jawab dan kegiatan lainnya. Apakah benar seperti itu? Benar, Bu, seperti itu. Ya, Oke. Terus apa nih yang kalian harapkan dari keinginan yang sudah kalian sebutkan tadi? kalau dari saya berharap bisa lebih manajemen waktu saya, Bu, antara mengajar saya dengan kuliah dan les gitu sih. Oke. Sama sih, Bu. Saya juga ingin bisa lebih apa ya?
memanajemen waktu saya gitu Bu, agar Baik. bisa berkuliah, selagi saya juga bisa menjalankan program kampus mengajar yang saya jalani saat ini Iya, gitu. iya. Oke. Mm. Kalau untuk saya sendiri juga sama, Bu. Saya ingin bisa memanajemen waktu saya agar eh lebih apa ya, semuanya itu bisa terselesaikan dengan baik. Gak ada Oke. yang terbengkalai seperti itu. Baik, kayak seperti lebih tersusun begitu ya. Iya, Bu. Oke, kemudian bagaimana dengan persepsi diri kalian? Bagaimana masing-masing dari diri kalian ini memandang keinginan yang kalian sebutkan tadi? Saya sedikit merasa kecewa, Bu, karena kenapa sih saya itu kayak susah gitu loh membagi waktu. Oke, Kenapa saya nggak bisa membantu bude saya sambil kuliah gitu misalnya. oke. Saya juga merasa kecewa sih Bu, karena saya kan harusnya bisa gitu untuk melakukan kedua kegiatan tersebut, tetapi kok malah Iya, jadinya itu lebih terbengkalai gitu. oke. Kalau dari saya juga merasa sedih Bu, karena eh, secara tidak langsung pekerjaan saya pun jadi kurang maksimal dalam mengerjakannya. Kemudian Oke. saya merasa kayak kurang kurang tanggung jawab gitu jadinya karena Hmm. sering apa ya meng- membengkalaikan tuh. Kayak yang apa lebih memfokuskan ke satu kegiatan malah Iya, yang lainnya nggak terurus begitu ya? ya jadinya seperti itu. Baik, baik. Lalu gimana nih persepsi atau tanggapan dari orang-orang yang kalian kenal gitu? Mungkin ada tanggapan dari orang-orang terdekat di masing-masing dari kalian begitu? Kalau dari teman-teman terdekat saya banyak yang heran kepada saya. Mereka Oke. menganggap saya hanya kayak peduli mengajar dan les privat saya les dan kayak gimana ya mereka mengamanah saya yaitu salah satunya kurang tanggung jawab Oke. mengabaikan tugas kuliah. Mm-mm. Malah lebih ke Kalau KM-nya gitu ya? Oke, Ya, Mbak Disa. eh, Oh ya, lanjut Mbak Fatin. ya jadi lebih kayak tidak imbang Oke. dalam menyamakan semua tugas. Mm, mm, mm. Gimana tadi Mbak Disa? oh iya, kalau dari saya sendiri tuh mungkin ayah saya ya yang mungkin sering melihat saya itu kayak kesusahan gitu untuk memanajemen waktu. Jadinya ayah saya Oke. itu lebih menyuruh saya untuk fokus mengerjakan skripsi saya tuh Oke. daripada membantu bude saya gitu. Oke, berarti ayahnya itu seperti kayak sudah mengingatkan ya kalau daripada capek urusan kuliahnya terbengkalai lebih baik fokus terlebih dahulu kepada kuliahnya begitu ya? Iya Bu, seperti Oke, itu. baik. Kalau dari saya sih kadang kakak sepupu saya itu juga sudah mengingatkan sih Bu untuk Mm. mengerjakan tugas gitu. Karena apa ya, kakak saya itu memandang saya tuh lebih apa ya, kayak fokusnya itu bukan ke kuliah lagi gitu Bu, justru Oke. malah untuk cari materi-materi AKP, mengajar dan lain sebagainya gitu. Oh, jadi sepertinya Mbak Eril ini kayak sudah lebih nyaman nih untuk mengajar daripada berkuliah begitu ya?
Ya, bisa dibilang kayak gitu sih, Bu. Nggak tahu ya kok jadinya kayak gini, malahan yang harusnya bisa Mm-mm. terlaksana keduanya malah condongnya ke satu aja gitu. Iya, iya. Mungkin karena KM-nya juga nggak 100% kuliah begitu ya, Mbak? Iya, Sudah Bu, karena terkonversi. dikonversi gitu. Jadi kita kuliahnya cuma tinggal 2 matkul gitu. Oke, lebih mudah, emang lebih mudah mengajar begitu Mbak menurut Mbak Ira? Iya sih, Bu, karena belajar dari lingkungan kan lebih mudah ya daripada kita harus belajarin materi. Iya, iya, iya. Saya paham, saya paham. Baik, dari yang sudah kalian sampaikan ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa kalian ini memiliki harapan yang kurang lebih sama, yaitu ingin bisa memanajemen waktu dengan lebih baik, begitu ya. Kemudian selain itu, masing-masing dari kalian ini sudah memiliki persepsi diri masing-masing dan persepsi dari orang-orang terdekat kalian. Seperti Mbak Disa tadi yang disuruh lebih fokus menyusun skripsinya oleh ayahnya. Kemudian kakaknya Mbak Airel yang mengatakan bahwa Mbak Airel ini lebih sering mengabaikan tugas kuliahnya sehingga sering mengingatkan Mbak Airel juga begitu. Dan juga dari temannya Mbak Fatin yang heran dan mengapa Mbak Fatin ini tidak tanggung jawab dan hanya fokus pada mengajarnya atau lesnya seperti itu ya. Iya. Iya Bu, seperti itu. Oke, baik. Lalu dari keinginan yang sudah kalian ungkapkan tadi, apa sih hal yang sudah kalian lakukan untuk mencapai keinginan kalian tadi? Apakah sudah ada gerakan-gerakan yang sudah kalian laksanakan untuk mencapai tujuan kalian tadi? Kalau dari saya, Bu, saya sudah mencoba menyusun jadwal yang agar tidak bentrok dari les ke kampus mengajar Mm-mm. dan kuliah. Oke, Meminimalisir bentroknya waktu. oke, bagus sekali. Saya juga sama sih, Bu, kayak Mm-mm. membuat jadwal harian gitu. Jadi ketika saya mempunyai jadwal harian itu, apa namanya, saya bisa apa ya, tahu gitu jadwal mana yang saya harus mengerjakan tugas, jadwal mana saya harus mencari materi untuk mengajar gitu, Bu. Oke, baik. Kalau saya kurang lebih juga sama, Bu. Saya membuat jadwal harian atau planner seperti itu, mencatat tugas-tugas apa saja yang harus saya kerjakan, sembari membantu bude saya berjualan, gitu. Oke, baik, sudah bagus sekali ya kalian ini karena sudah memiliki usaha untuk mencapai keinginan kalian tadi. Lalu, apa sih tujuan kalian melakukan usaha-usaha tadi? Tujuannya apa nih? Kalau saya membuat jadwal harian agar saya bisa mengetahui mana prioritas dalam mengikuti kegiatan KM atau les privat Mm-mm. maupun tugas-tugas, jadi lebih mudah dalam apa ya, mendahulukan yang penting terlebih dahulu. Oke, bagus sekali. Kalau tujuan saya sih agar lebih apa ya, termotivasi kembali gitu, Bu. Baik. Perihal perkuliahan saya gitu. Dan bisa Mm-mm. apa ya, lebih bisa untuk melakukan dua hal tersebut dengan lebih seimbang gitu. Oke, bagus sekali. Kalau saya sendiri, agar dapat lebih, apa ya, bisa mengatur waktu dengan baik gitu, antara membantu bude saya berjualan, mengerjakan tugas kuliah saya, dan juga mengajar, seperti itu.
Oke, bagus sekali semuanya. Dari usaha-usaha yang sudah kalian lakukan itu tadi, apakah kalian merasa usaha tersebut itu udah efektif dalam mencapai keinginan kalian? Kayak, wah kegiatanku ini sepertinya kayak udah bagus nih buat rencanaku ke depannya kayak untuk menyusun jadwal-jadwal kalian begitu. Kalau menurut saya sih sudah cukup efektif ya Bu. Jadi kan saya akan mencoba apa ya, memulai untuk membaca sumber-sumber bahan kuliah dan juga hal-hal yang dapat memotivasi diri saya untuk lebih giat belajar gitu. Oke. Atau mungkin saya juga bisa Baik. bertemu dengan teman-teman saya untuk bisa lebih produktif gitu. Oke, bagus. Kalau menurut saya juga sudah cukup efektif, Bu, karena memang saya kan sering membantu bude saya Iya. dan saya jadi apa? Kadang mengesampingkan mengajar dan juga tugas kuliah saya. Mm-mm-mm. Kalau dari saya lumayan cukup efektif, Bu. Saya sudah berusaha membuat jadwal harian, tapi kadang-kadang itu masih apa ya, bentrok gitu karena jadwalnya yang tidak apa ya, kayak Nggak waktunya sinkron gitu. harusnya gimana, Bu? Nggak sinkron begitu? Ya, kurang sinkron kayak waktunya seharusnya kita pulang jam 9, ternyata ada acara lain, jadi molor seperti Oke. itu. Oh, iya, iya, iya. Berantakan biasanya. Baik, baik. Apakah masing-masing dari kalian ini mengalami hambatan dalam melakukan usaha-usaha tersebut seperti Mbak Fatin tadi yang molor? Untuk yang lainnya seperti apa? Saya kadang-kadang lupa Bu menulis kegiatan mengajar dan les yang saya targetkan itu. Oke. Jadinya nggak apa, nggak nggak tersusun lagi gitu Bu. Oke. Jadi selain molor juga berarti Mbak Fatin ini kadang juga lupa begitu ya. Jadi malah kayak bikin bentrok juga begitu ya. Iya, karena kan capek ya Bu, jadi nggak sanggup untuk menulis jadwal Oke. lagi. Kayak langsung udah istirahat, udah lupa begitu ya. Betul sekali Bu. Oke. Untuk yang Eh, lainnya? kalau kalau Mm-mm. dari saya sih hambatannya itu si rasa malas itu tadi Bu yang Oke. terus-menerus datang dan nggak mau pergi gitu Bu. Jadi kayak kalau saya tuh butuhnya tuh temen gitu Bu, temen yang bisa saya ajak untuk sama-sama produktif biar Oke. saya lupa sama rasa malas saya gitu Bu. Oke, jadi Mbak Irel ini kayak seperti lebih membutuhkan teman untuk memacu Mbak Irel agar lebih berproduktif gitu ya? Ya Bu, kalau sendirian tuh apa ya? Kadang kan kalau sendirian kan mainnya cuma HP gitu kan. Jadi Iya, kayak mau ngerjain sesuatu, ah nanti dulu males deh. juga gitu ya. Oke, Kalau untuk saya sendiri biasanya saya itu lupa menulis jadwal, Bu. oh sama Karena seperti Mbak saya Fatin ya. iya, karena saya terlalu sibuk membantu bude saya jualan, jadi lupa gitu, Oke, kadang-kadang lupa. sama-sama capeknya juga berarti kayak lebih kayak lupa aja gitu kalau mau nulis gitu ya. Iya. Oke. Saya paham gimana perasaan kalian semua ini. Memang terkadang sulit juga sih kayak mengatur jadwal, apalagi jika kalau kegiatan kalian ini kayak padat gitu kan, butuh istirahat juga. Jadi kalau habis istirahat ya lupa aja gitu mau nulis gitu ya. Ya, Em,
Lalu apa yang kalian lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut biar usaha kalian ini lebih efektif gitu, kayak lebih bisa menuju ke tujuan kalian selama ini gitu? Mungkin saya bisa langsung menulis gitu ya, tugas yang saya dapatkan sehingga saya tidak lupa, Bu. Biasanya sebelum istirahat gitu, saya pasti akan langsung nulis gitu, Oke, biar nggak lupa. bagus. Pinter Mbak. Yang Kalau lainnya? saya dari saya mungkin saya itu membuat apa ya Bu, jadwal pertemuan gitu Bu dengan teman saya secara rutin mungkin 1 minggu sekali gitu Bu. Oke. Buat apa ya, buat sekedar sharing sih Bu, supaya kita sama-sama produktif gitu. Oke, berarti Mbak Eril kayak ketemu sama temannya buat kayak mencoba untuk kayak sama-sama mencari informasi juga gitu ya, saling menguatkan, saling cari-cari ilmu-ilmu tambahan begitu ya? Ya, kayak sharing gitu tentang apa kegiatannya dia, atau kegiatan saya, kan bisa juga buat Oke. menambah informasi buat saya juga. Oke, bagus sekali Mbak. Untuk Mbak Fatin bagaimana? Saya Apakah juga jaringannya sudah stabil? sudah Oke. terdengar. Oke, baik terdengar. Nah, kalau dari saya seperti Mbak Disa, Bu, saya akan menulis langsung tugas maupun kegiatan yang saya miliki sesuai dengan target. Lalu saya mungkin akan menempel poster di depan buku jadwal saya seperti itu. Biar ingat gitu ya, langsung mencatatnya begitu. Iya, Bu. Oke, baik, bagus sekali kalian semua. Sudah berapa lama kalian melakukan usaha-usaha kalian tadi? Kalau Sudah saya lama? sih baru akhir-akhir ini Bu disarankan sama kakak sepupu saya. Dan apa ya, Oke. saya merasa kalau hal tersebut tuh dapat meningkatkan motivasi saya gitu untuk melakukan Oke. 2 kegiatan tersebut secara bersamaan. Oke. Kalau saya sudah mencoba selama 1 minggu, Bu, dan itu masih agak berantakan, tetapi saya sudah merasa lebih baik gitu dari sebelumnya. Oke. Masih muda, masih sedikit Mbak mencobanya. Berarti nggak apa-apa, masih ada Iya. gagal-gagalnya, bisa dicoba lagi. Iya, Bu. Kalau untuk Mbak Kalau Fatin, saya mm, kurang lebih seminggu, 1 minggu seperti oke. apa ya? 1 minggu itu masih juga bolong-bolong. Bolong-bolong gitu. Oke, sama berarti ya. Tapi udah bagus sekali sih kalian kayak udah memiliki usaha untuk mengatasi permasalahan kalian sendiri. Dan kalian juga udah memiliki usaha untuk mencapai keinginan kalian, meski nggak semuanya berjalan dengan baik ya. Bisa apa ya, bisa dicoba lagi atau dicoba untuk merutinkan kegiatan-kegiatan kalian biar lebih baik gitu ya. Ya, Ya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Oke, baik. Jika kalian sudah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung untuk mengatasi permasalahan kalian ini, apakah kalian itu melihat adanya perubahan baik dalam perilaku kalian setelah kalian ini melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu kalian tersebut? Saya merasakannya sih, Bu, jika Mhm, saya, kalau saya melakukannya dengan rutin atau mhm. konsisten, itu pasti Mhm. saya akan bisa mengatur waktu saya lebih baik lagi gitu. Benar 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 sekali, Mbak. Iya, baik, Ya. pintar sekali. Saya juga, Bu. Mhm. Saya merasa apa? Kegiatan saya lebih teratur dan kegiatan saya mudah tercapai. Mhm mhm. Sehingga saya tidak keteteran dalam tugas-tugas
pengerjaan les saya, KM saya, dan mengerjakan tugas kuliah. Jadi dengan adanya jadwal itu kayak Mbak Fatin nggak lagi keteteran gitu ya, udah tahu hari ini mau ngapain. Jadi kayak nggak ada yang tertinggal lagi begitu ya. Iya, Oke, baik. Kalau saya sama juga sih Bu kayak Mm-mm. Fatin, kayak Mbak Disa gitu. Jadi Baik. saat apa ya, saya membuat kegiatan itu, saya menjadi lebih mudah gitu untuk menjalankan dua kegiatan sekaligus. Jadi saya bisa mengajar sembari saya mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik gitu Bu. Baik-baik. Jadi setiap perilaku baru yang kalian lakukan ini menurut kalian adalah hal baik dan udah sesuai dengan keinginan kalian gitu ya untuk melakukannya, begitu? Iya Bu, seperti itu. Oke. benar. Benar Bu, saya juga meyakini sendiri jika memang hal itu yang saya butuhkan untuk masalah saya ini. Oke, baik. Apakah kegiatan yang kalian lakukan ini nantinya ini akan sesuai dengan norma atau kayak nilai-nilai tanggung jawab yang kalian pegang? Dan kalian ini semua yakin jika hal ini akan menimbulkan tujuan baik dalam masalah kalian? Apa kalian yakin? Kalau menurut saya sesuai aja Bu dengan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa untuk fokus belajar dan juga mengikuti program kampus mengajar ini. Oke. Iya Bu, saya juga yakin jika apa ya akan memberikan hasil positif untuk diri saya dan sesuai dengan apa yang sudah saya pegang dan juga saya yakini dari awal gitu. Oke, baik. Iya, Bu. Saya juga sependapat dengan teman-teman. Oke, baik. Jika begitu menurut kalian, apakah hal yang kalian lakukan ini sudah sesuai dengan kenyaraan yang memang seharusnya kalian laksanakan begitu? Saya menyadarinya sih Bu, memang apa ya, saya harus lebih baik dalam mengatur waktu dan melaksanakan dua kegiatan yang memang sudah menjadi pilihan saya gitu Bu, agar nantinya kedua kegiatan tersebut tuh berjalan tidak apa ya, tidak terbengkalai gitu Bu. Iya, Salah iya. satunya dengan yaitu tadi sharing bersama teman agar lebih produktif dan hal itu menurut saya sudah apa ya cukup sesuai dengan tujuan saya Bu. Oke, baik. Saya juga sadar Bu, jika membagi waktu untuk membantu Bude dan juga kuliah serta mengajar itu harus ditata dengan baik gitu. Kalau tidak ditata dengan baik itu semua bisa menjadi terbengkalai dan susah juga Iya, ngontrol kembalinya, ngontrol ngontrol kembali gitu. oke, iya benar sekali. Saya juga Mm-mm. melaksanakan kegiatan dengan mencatat tugas-tugas apa saja yang harus saya kerjakan. Oke, benar-benar bagus. Untuk Mbak Fatin? Kalau dari saya, Hmm? seperti teman, Bu. Saya juga sadar jika harusnya saya juga bisa fokus pada satu hal yang dikerjakan dengan baik. Saya harus dapat membagi waktu agar semua pekerjaan menjadi sistematis. Oke, baik. Hebat sekali ya kalian semua ini. Karena sudah menyadari tanggung jawab kalian untuk melaksanakan kewajiban kalian sesuai dengan yang emang seharusnya kalian kerjakan dan emang benar gitu ya. Terima kasih, Ya, Bu. terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Baik, jika begitu kita buat rencana kegiatan ke depan ya, agar kalian ini dapat berkembang lebih baik sesuai dengan tujuan kalian begitu. Jadi masalah kalian ini ya dapat teratasi dengan baik sehingga kalian dapat melaksanakan kegiatan kalian juga dengan baik juga dengan maksimal begitu ya. Ya Bu, baik Baik, Bu. Bu. Ya, Bu. Baik. Oke,
Untuk Mbak Irel, yang kurang motivasi saat kuliah karena mengajar, sebelumnya tadi apa yang Mbak ingin lakukan dan inginkan? Saya ingin lebih termotivasi saat kuliah dan dan apa ya, dan bisa melakukan dua kegiatan dengan baik. Dan apa ya, saya telah melakukan dan mencari sumber motivasi agar saya lebih produktif dan bisa melaksanakan dua kegiatan dengan baik. Baik, bagus sekali untuk Mbak Irel karena sudah bagus untuk melakukan hal itu. Mbak Irel bisakah untuk nantinya selain mencari hal-hal yang memotivasi Mbak Irel ini juga untuk mencoba membuat target gitu dalam mengerjakan tugas kuliahnya agar lebih termotivasi dan tertata juga. Jadi Mbak Irel ini contohnya seperti kayak sebelum mengerjakan hal yang lain, prioritaskan dahulu kayak hal yang lebih mendesak seperti untuk deadline kuliah mungkin udah deadline-nya berjalan 3 hari lagi. Nah, Mbak Airel coba memberikan target untuk mencoba menyelesaikannya sebelum hari hanya dan setelah itu jika targetnya sudah tercapai bisa menyelesaikan kegiatan yang lainnya begitu. Apakah bisa dicoba? Baik Bu, saya akan mencoba untuk Oke, melaksanakan. baik, makasih Mbak. Untuk itu, setelahnya Mbak Fatin dengan masalah sulit membagi waktu antara les, kemudian mengajar dan mengerjakan tugas kuliahnya ya. Iya, Bu. Benar. Oke, tadi apa yang Mbak telah lakukan serta Mbak inginkan tadi? Saya ingin lebih mudah mengatur untuk mengajar dan les dengan perkuliahan saya. Oke. Saya ingin lebih mudah apa ya, mengerjakan yang mana yang diprioritaskan, mana yang tidak, ya, yang diprioritaskan dulu dan mana yang Mm-mm. diapakan itu maksudnya. Yang Eh, seharusnya dikerjakan terlebih dahulu seperti itu ya. ya, ya Bu. Oke. Bagus sekali Mbak Fatin. Silakan dilanjutkan untuk membuat jadwalnya dan jangan sampai bolong-bolong lagi ya meskipun malas. Ya Em, Bu. Silakan dilakukan dengan baik kegiatannya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat tadi ya. Ya Bu. Oke. Untuk Mbak Desa sendiri juga ingin mengatur waktunya dengan baik saat membantu Bude berjualan sambil berkuliah ya Mbak ya. Iya, Bu, benar. Juga udah menyusun jadwal kegiatan juga. Kemudian Iya, memasang post-it atau kayak reminder untuk mengingat tugas kuliahnya tadi ya Mbak ya. iya, Bu. Mbak Desa tadi juga bilang jika masih sulit untuk rutin melaksanakan menulis kegiatannya tadi ya. Iya, Bu, benar sekali. Oke. Jadi gimana jika Mbak Desa ini kayak mencoba untuk bicara pada kayak budenya kayak untuk memberikan kelonggaran saat membantu bude berjualan gitu agar bisa kayak ada waktunya untuk mengerjakan tugas kuliahnya dengan baik. Kemudian dengan begitu Mbak Desa ini bisa menyusun skripsi, ada waktunya ya gitu Mbak untuk menyusun skripsi biar nggak terbengkalai skripsinya. Terus juga untuk mengajar KM-nya Mbak Desa bisa kayak setiap hari, enggak setiap hari sih. Jika waktunya mengajar Mbak Desa bisa mengajar juga gitu. Bisa menjadwalkan kegiatannya gitu agar menjadi lebih mudah begitu. Iya, Bu, benar sekali. Nanti akan saya coba. Baik, makasih Mbak. Jika semua kayak sudah paham, apakah kalian sepakat untuk melaksanakan kegiatan yang telah kita rencanakan ini tadi dengan konsisten ya tentunya juga sungguh-sungguh? Saya sepakat, Bu. Oke, Ya Bu, saya akan melaksanakan dengan baik. oke.
Fatin, apakah sepakat? Iya, Bu. Oke, Maaf ya, kalau Tuan. Sebentar. oh iya. Baik, kalau semuanya sudah sepakat, agar tidak terlupa, silakan saya memberikan penugasan ya. Silakan untuk kalian ini mengisi di buku diary atau di kertas gitu mengenai kegiatan kalian yang kalian laksanakan serta waktu yang telah kalian lakukan selama melakukan kegiatan yang kalian rencanakan tadi. Jadi seperti kayak hari ini tanggal berapa saya melakukan ini jam ini, besoknya kayak jam berapa. Jadi kayak sistematis kayak setiap hari kalian itu menuliskan kegiatan sesuai dengan rencana kalian tadi. Apakah sudah berjalan dengan baik atau kayak seperti mungkin udah merencanakan untuk mengerjakan tugas, tetapi ternyata ada kendala lain. Nah, kendala itu kalian tuliskan di buku diary atau di kertas yang kalian tulis tadi. Bagaimana? Apakah setuju? Iya, Bu. Baik, Bu. Saya setuju. Baik, Bu. Baik, bagus sekali jika kalian sudah mau melaksanakannya. Lalu gimana dengan komitmen kalian untuk melaksanakan penugasan saya tadi? Kalau saya mungkin 85%, Bu. Oke, Kalau saya 90%, Bu. baik. Yang lain? Kalau dari saya 90%. Oke, di sini kebanyakan 90 dan 85 ya. Kenapa nih nggak ada yang 100%? Coba dikemukakan alasannya yang mendasari kalian ini kayak nanggung gitu dalam berkomitmennya. Eh, Kalau saya sih, saya merasa apa ya, akan ada saja gitu Bu, kegagalan yang nantinya saya hadapi dan mungkin itu dapat mempengaruhi komitmen saya Bu. Jadi saya tidak pede kalau mengatakan berkomitmen 100% gitu. Oke, Kalau saya sendiri kan saya harus bilang dulu ke bude saya. Nanti oke, takutnya bude saya nolak, saya jadinya kecewa gitu. oke, baik. Kalau saya kurang lebih sama kayak Mbak Aira gitu. Saya Mm-mm. mungkin akan apa? Gak takut kalau nggak sesuai gitu. Oke, Jadi eh, mengguncang niat saya. Jadi oke, saya baik. yakin jika bisa Jadi 100%. sama-sama nggak yakin juga takut ada kegagalan gitu ya. Ya, Baik, saya paham sekali dengan kekhawatiran kalian ini. Tapi kalian ini perlu memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan usaha kalian tadi, untuk memunculkan atau menemukan suatu perubahan besar ataupun kecil di dalam kegiatan atau kehidupan kalian ini. Karena komitmen inilah yang bisa memotivasi kalian untuk nggak menyerah gitu aja dan lebih seperti apa ya, termotivasi untuk kalian lebih bekerja secara maksimal. Jadi saya harap kalian ini bisa memiliki komitmen 100% untuk melakukan usaha perubahan ini begitu. Baik Bu, saya mengerti. Saya juga iya, mengerti, Bu. Oke, kalau begitu coba kalian pikirkan apa keuntungan kalian kalau kalian ini bisa berkomitmen 100%? Apakah kalian juga benar-benar bersedia untuk berkomitmen secara penuh? Kayak begitu. Saya bersedia, Bu, demi perubahan yang lebih baik dalam diri saya. Oke. saya bersedia Bu. Saya usahakan untuk sebaik mungkin, kuat mungkin. Oke. Oke, Saya baik. juga bersedia Bu untuk berkomitmen 100%. Baik, jadi di sini semuanya sudah bulat untuk berkomitmen secara 100% ya, secara maksimal. Ya, Bu. Oke, Ya, alhamdulillah syukur sekali kalau kalian ini udah mau berkomitmen dengan baik. Dan kalian ini bisa melaksanakan apa yang sudah saya perintahkan tadi.
Dan kalian ini juga bisa saling mengingatkan satu sama lain, kemudian menyemangati atau mendukung perkembangan dari teman-teman kalian ini satu sama lain ya. Untuk Pak Disa, Airel sama Fatin, silakan saling mencoba menyemangati atau bertanya bagaimana perkembangan kalian untuk melaksanakan kegiatan kalian ini. Begitu, apakah bisa dipahami? Iya Iya, Bu, Bu. kami paham. Iya Bu, bisa. Oke, kalau kalian sudah paham, kita bisa lanjutkan pada evaluasi proses konseling kali ini ya. Baik Bu. Baik Bu. Oke, Iya, Bu. saya ingin kalian ini memberikan pendapat kalian semua ini mengenai apa sih yang kurang dalam proses konseling kita di pertemuan kita kali ini, yang pertama kalinya ini. Apa nih yang kurang? Kalau saya merasa konseling ini cukup banyak membantu. Alhamdulillah. Ya, gimana Bu? Alhamdulillah untuk kata saya. Iya. Ya, saya cukup membuat saya sadar pentingnya manajemen waktu juga lebih baik lagi, membuat jadwal lebih baik lagi, Oke. dan merubah jalan diri saya, Bu. Oke. Saya lebih konsisten dalam membuat jadwal. Baik, bagus sekali. Kalau saya juga merasa terbantu Bu, dan saya juga merasa tidak ada yang kurang dalam sesi kali ini. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Saya juga sependapat Bu sama Mbak Disa dan juga Fatin. Mungkin kurangnya hanya di waktu Bu, kurang lama. Oke. Bener ya, emang ya. Memangnya kayak sepertinya kayak kurang lama sih keterbatasan kita kali ini. Ya, waktu ini ya. Dan mungkin Iya karena Bu. pertemuan ini pertama, jadi kayak belum terasa apa, belum ada kerasa apa-apa yang kurang gitu pada proses kali ini ya. Mungkin Iya, nanti kita bisa meninjau evaluasi proses kali ini, kayak salah satunya lewat tugas yang kalian laksanakan tadi gitu ya. Dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke? Baik Bu, saya iya, setuju. Bu. Saya Oke. juga setuju. Setuju, Bu. Baik, karena berhubung waktunya kita miliki yang nggak banyak ini, mungkin kayaknya sepertinya kayak udah mau habis juga. Baiknya kita menyepakati saja ya pertemuan selanjutnya. Hari apa maunya kalian? Kalian sebutkan saja waktunya di mana kalian siap dan kosongnya. Kalau dari saya sih, saya agak longgar itu di hari Jumat, Bu. Pagi Oke. sampai siang. Oke, yang lainnya? Saya juga bisa Bu hadir di waktu tersebut. Oke. Kalau Jumat pagi saya juga masih bisa menyesuaikan Bu. Baik, kalau begitu kita nanti bertemu kembali di hari Jumat minggu depan jam 9 bagaimana? Apakah setuju? Baik Bu, Baik Bu. kami setuju. Oke, kalau kalian semua sudah setuju untuk sesi konseling selanjutnya jam 9, yaitu Jumat minggu depan. Kalau begitu kita bisa mengakhiri sesi konseling kali ini dulu ya. Pesan saya yaitu kalian ini lebih semangat dan menghadirkan tekad yang kuat untuk melakukan perubahan dan silakan kalian ini berusaha untuk berkomitmen 100% untuk apa yang telah kalian rencanakan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih maksimal dari apa yang telah kalian perbuat tadi. Dan jangan lupa untuk melaksanakan penugasan masing-masing dari kalian ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Baik, saya juga berterima kasih. Oke, sampai berjumpa di pekan depan ya. Jangan lupa untuk saling menyemangati satu sama lain, saling bertukar kabar begitu ya agar lebih dekat. Baik Bu. Terima kasih banyak Terima Bu kasih sekali lagi. banyak.
Oke, ya baik, sama-sama ya. Kalau begitu saya end call dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.